Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Jajang Nurjaman dengan nomor NIM 25404130452, mahasiswa PPG dalam jabatan B4 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sekolah SMK Karya Bahana Mandiri dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Silakan KM berdiri untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Memberi salam nggak? Memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran materi yang kita bahas, silahkan dicek dulu bawahnya untuk sampahnya, ada sampah nggak? Nggak ada sampah? Ada ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Muhammad Kadafi, Rizka, Sobarina, Angelina, Tasya, Cindy, Salwa, Riko. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Sobarina. Semuanya berdiri ya. Indonesia, pengetahuan. Jangan sampai nanti ketika kalian ingin menikah nggak tahu yang namanya ketentuan, syarat ataupun rukunnya. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke, sebelum kita ke materi, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa? Yaitu Tabrok Sakinah. Ini lagu viral nih ya, biar kalian semangat belajarnya. Oke, siap? Semuanya berdiri, silakan.
Lagi. Pasangan berpasangan. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu tentang pengertian rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, ya. Jadi pengertian rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian menurut kalian apa arti pernikahan? Apakah hanya soal hidup bersama atau ada tujuan lain? Ya, mengapa dalam Islam pernikahan dianggap sebagai ibadah? Kenapa? Di sekitar kalian, apakah semua pernikahan terlihat bahagia? Apa faktor yang mempengaruhinya? Ya, itu pasti ada faktor-faktornya ya dalam pernikahan. Kemudian apa seseorang menunda atau menghindari pernikahan tanpa alasan yang jelas? Kalau menunda atau menghindari, kenapa? Pasti ada problem, ada masalah. Ya, itu pasti setiap manusia punya masalah, problem. Ya, pemantiknya ada pertanyaan pemantik. Menurut kalian, mengapa Islam mengatur pernikahan dengan rinci, mulai dari rukun hingga syaratnya? Mengapa Islam mengatur pernikahan dengan rinci, mulai dari rukun hingga syaratnya? Kenapa? Ayo, iya, kenapa? Silakan, Kak. Karena pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang berdampak besar pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oke, kasih aplaus untuk Kakak. Dua manusia, laki-laki dan perempuan, adanya ikatan apa nih? Ikatan janji suci, ya, janji suci. Ya, ini ibadah yang sangat luar biasa, ya. Itu pernikahan, karena sehidup semati, ya. Kamu akan ngeliat dia lagi, setiap detik, menit, jam, ya. Lu lagi, ya. Ya, pasti ada rasa bosan, ada rasa pengen ganti suami atau ganti istri. Jangan, ya, jangan begitu, ya. Harusnya yang sakinah mawaddah warahmah, samawa, ya. Jangan sampai nanti kalian tidak ngerti, tidak paham tentang sebuah pernikahan, ya. Kemudian ada yang namanya syarat pernikahan, ya. Ada syaratnya. Yang pertama siapa? Ada calon suami dan istri. Yang kedua ada wali. Yang ketiganya apa? Yang keempatnya mahar, ya. Itu syarat dalam pernikahan. Kemudian rukunnya, rukun ini sesuatu kewajiban, ya. Jadi kalau tidak ada rukunnya berarti tidak sah pernikahannya. Rukun nikah yang pertama ada siapa? Yaitu calon pria, ya. Ada laki-lakinya, calon suami. Yang kedua yaitu ada calon istri, ada perempuannya. Sama siapa perempuannya? Jangan sampai jong, ya. Jangan sampai beli kucing dalam karung, ya. Yang ketiga apa? Adanya wali nikah. Yang keempat itu ada 2 orang saksi. Yang kelima ada ijab dan kabul. Ijab kabul, ya. Saya terima nikahan kawinnya Anu binti Anu, ya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, kemarin kamu sudah lihat berita yang maharnya sampai berapa M tuh? Ya, 14 M, ya, apa 1 M berapa? 15 M. Tapi apa? Ternyata penipuan, ceknya cek palsu tuh, ya. Makanya perempuan yang begitu yang merendahkan mas kawinnya, ya.
Karena harus ada mas kawin, walaupun dari cincin besi. Yang terakhir apa? Karena hubungan pernikahan atau musyawarah ibu mertua, anak tiri, nggak boleh. Ya nggak boleh ya. Itu namanya larangan dalam hubungan pernikahan ya. Oke, itu pengertian tadi ada rukun ada syarat ya. Kita simak video yang akan Bapak tampilkan ya. Disimak baik-baik ya. Ini sebuah pembelajaran ya. Kalian kalau sudah nonton ya kalau sudah nonton berarti udah tahu ya film ini. Disimak baik-baik videonya, jangan sampai nanti akan ada nanti maju pemakalah ya, membuat kelompok. Dicermati, dihayati. Simak baik-baik videonya. Kita buat kelompok untuk menjelaskan tentang video yang sudah kalian lihat tadi ya. Buat kelompok 3 kelompok ya. Membuat ini aja lingkaran ya. Ayo. Di sini nih Kak, di sini. Dia nggak kelihatan sini. Sini. Ayo. Kamu agak ke sana Kak. Ya, silakan kalian diskusikan tentang video yang tadi sudah ditampilkan ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, jelaskan ya tadi itu video apa saja yang sudah ditampilkan ya. Silakan kalian berdiskusi dengan sesama kelompok kalian ya. Nanti ditulis hasil dari video tersebut ya. Silakan berdiskusi. Ya. Ayo diskusikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Silakan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil video yang tadi telah didiskusikan bersama. Baik. Satu, pengertian pernikahan beda agama. Ya. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh 2 individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Fenomena ini terjadi di masyarakat karena faktor kita, toleransi, dan latar belakang lingkungan yang beragam. Terus? Dua, pandangan agama terhadap pernikahan beda agama. Dari sudut pandang agama, khususnya Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah yang memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Pernikahan beda agama menunjukkan perbedaan pandangan, dan dalam Islam terdapat aturan yang tegas terkait pernikahan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Iya. Terus?
Dampak sosial dan keluarga. Pendidikan beragama berpotensi menimbulkan ancaman-ancaman kehidupan rumah tangga, seperti bagian dari ibadah, pendidikan agama anak, serta penangguhan nilai dan fungsi keluarga. Jika tidak disikapi dengan komunikasi yang baik, perbedaan tersebut terus memicu konflik di kemudian hari. 4. Hak anak dan pendidikan agama. Diskusi juga menyoroti pentingnya kejelasan pendidikan agama bagi anak. Peserta sepakat bahwa anak membutuhkan bimbingan yang konsisten agar memiliki pegangan nilai dan keyakinan yang jelas dalam hidupnya. Ya. Toleransi dan sikap hijau, meskipun terdapat perbedaan pandangan serta diskusi sepakat bahwa sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama tetap harus dijaga. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan atau memaksakan kehendak. Kesimpulan diskusi, pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek, terutama aspek agama, hukum, dan masa depan keluarga. Dalam Islam, pernikahan dianggap menjadi sarana untuk memperkuat iman dan membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan agama. Oleh karena itu, setiap individu perlu bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Kak. Apa yang dimaksud pernikahan beda agama? Pernikahan beda agama apa maksudnya? Apa? Karena adanya rasa cinta, pergaulan yang luas, lingkungan masyarakat yang beragam, serta kurangnya pemahaman atau perbedaan pandangan tentang aturan agama. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Mengapa pernikahan beda agama bisa terjadi di masyarakat? Kenapa bisa terjadi di masyarakat? Karena apa gitu ya? Karena apa bisa terjadi di masyarakat? Fenomena ini terjadi di masyarakat karena pemerintah toleransi yang akan berkembang dengan Ya. Ada lagi? Bagaimana pandangan beda agama berdasarkan video? dalam pandangan agama, khususnya Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki aturan tertentu. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan dengan pasangan yang beriman agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan sesuai ajaran agama. Sudah cukup? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada sarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aples. Merapikan kembali, ya, merapikan kembali kursinya, dirapikan. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik yang akan kamu kerjakan ya. Nanti dikerjakan ya. Lembar kerja siswanya dikerjakan. Belum pakai tas kan, dikerjain dulu. Kerjain dulu ya. Kerjain dulu. Ya, baru nanti kita bersiap-siap untuk iya. Dia ngapain? Nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek dia. Oh, udah selesai. Apa? Udah selesai. Udah selesai? Ya. Dicek lagi yang udah selesai ya. Dicek lagi, dicek lagi. Dicek lagi yang udah selesai. Udah selesai dikumpulin. Belum, yang sudah selesai dicek kembali nanti.
nanti baru ada instruksi dikumpulkan bahwa dikumpulkan. Pelajaran hari ini yaitu tentang pernikahan. Tadi kamu sudah tahu apa rukunnya, kemudian syaratnya, kemudian tadi yang sudah ditampilkan ya, yaitu tentang apa? Pernikahan beda agama, ya. Karena keimanan itu sebuah kepercayaan, ya. Jadi jangan sampai nanti kalian mencontohkan video tersebut. Ya. Jadi keyakinannya pun berbeda. Gimana mau ngebangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Dia keyakinannya berbeda. Ya, misalkan si istrinya yakin dengan tadi yang non ya, si suaminya Islam ya. Oke, itu yang dapat kita ambil pembelajaran hari ini. Kemudian untuk minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang hikmah ya, hikmah dalam pernikahan. Minggu depan insya Allah kita ketemu kembali ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya ya. Silahkan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan di